Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di channel Mata Ilmu. Kali ini kami akan berbagi pengetahuan tentang sumber hukum. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mata Ilmu dan aktifkan loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik bersama teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, sudah kita ketahui bersama bahwa sumber hukum itu ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ada 3 sumber hukum, sehingga itu dijadikan sumber hukum material. Yang pertama ada sumber hukum historis, yaitu undang-undang atau peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif. Yang kedua ada sumber hukum sosiologis, yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat juga dijadikan bahan untuk membuat hukum, dengan kata lain sesuai dengan perasaan masyarakat. Yang ketiga, ada sumber hukum filosofis, yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak, dan sejauh mana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat mentaati aturan tersebut. Nah, itu adalah sumber hukum material. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang memiliki 6 komponen sumber hukum, sehingga itu dijadikan sebagai sumber hukum formil. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua kebiasaan, ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima perjanjian, dan yang terakhir pendapat sarjana hukum. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan sumber formil yang pertama, yaitu undang-undang. Apa itu undang-undang? Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang memiliki 2 arti, yaitu arti formil dan arti material. Arti formil adalah suatu keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Arti yang kedua adalah arti material, adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk. Syarat berlakunya undang-undang, diundangkannya dalam lembaran negara atau state blade, dan berakhirnya undang-undang itu jika jangka waktu berlakunya telah ditentukan undang-undang itu sudah lampau. Dan yang kedua, jika keadaan atau hal yang mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. Dan yang ketiga, undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. Yang keempat, telah ada undang-undang yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan undang-undang yang dulu berlaku. Oke, yang kedua yaitu pokok pembahasan sumber hukum formil kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Yaitu perbuatan manusia yang telah dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Syarat timbulnya kebiasaan menurut Sudikno Mertokusumo ada 3, yaitu syarat material, adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang, atau lengeet invertarata consutindo. Syarat yang kedua yaitu syarat intelektual, adalah adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan, atau biasa disebut opinio necessitatis. Yang ketiga, ada syarat akibat hukum apabila hukum itu dilanggar. Lanjut pada pokok pembahasan sumber hukum formil yang ketiga, yaitu jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain, sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu.
Syarat putusan hakim dapat dikategorikan sebagai jurisprudensi adalah yang pertama, keputusan atas sesuatu yang belum jelas pengaturannya. Yang kedua, keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap. Yang ketiga, telah berulang kali diputus keputusan dan dalam kasus yang sama. Yang keempat, memenuhi rasa keadilan. Yang kelima, keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Adapun fungsi jurisprudensi itu ada 3, yaitu untuk menciptakan standar hukum, yang kedua untuk mewujudkan landasan hukum yang sama dan keseragaman pandangan hukum yang sama, dan yang ketiga adalah untuk menegakkan kepastian hukum. Selanjutnya, pokok pembahasan sumber hukum formil keempat, yaitu traktat. Apa itu traktat? Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula pada warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan. Macam-macam traktat itu ada 3, yaitu traktat bilateral. Traktat bilateral yaitu traktat yang diadakan hanya oleh dua negara. Misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah RRC tentang dui kenegaraan. Yang kedua, traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Misalnya, perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa atau NATO yang diikuti oleh beberapa negara Eropa. Yang ketiga, traktat kolektif atau traktat terbuka, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara atau multilateral yang kemudian terbuka untuk negara lain terikat pada perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian dalam PBB di mana negara lain terbuka untuk ikut menjadi anggota PBB yang terikat pada perjanjian yang ditetapkan oleh PBB. Beberapa tahap pembuatan traktat itu, yaitu yang pertama adalah tahap perundingan, yang kedua tahap penutupan, yang ketiga tahap pengesahan atau ratifikasi, yang keempat adalah tahap pertukaran piagam. Pokok pembahasan sumber formil yang kelima adalah perjanjian. Apa itu perjanjian? Adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya. Pokok pembahasan sumber formil yang keenam adalah pendapat sarjana hukum atau doktrin. Apa itu pendapat sarjana hukum? Adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mungkin hanya itu penjelasan singkat mengenai sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan formil. Nanti kita akan lebih lanjut mengulas tentang apa itu hukum. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.